Di antara lampu yang redup, lorong tak berujung, aku berjalan, bukan untuk menuju, bukan juga untuk kembali. Namun, hanya terjebak di ambang antara ada dan tiada. Itulah liminal space. Liminal space bukan sekedar tempat, tapi perasaan yang terjebak ketika dunia berhenti berputar untuk sejenak, membuat kita merasa hilang, namun sekaligus merasa bebas. Jadi, apa itu liminal space? Halo, balik lagi sama gue Kode. Jadi gue membuat sebuah karya yang gak pernah gue buat sebelumnya. Apa sih karya yang mau gue buat ini? Seperti biasa, karena channel ini channel gambar, ya kali gue mau nyoba selain gambar. Jadi hari ini gue mau menggambar dengan tema liminal space. Jadi apa itu liminal space? Liminal space merupakan istilah untuk menyebut ruang atau kondisi, transisi, tempat atau momen yang berada di dua keadaan, bukan sepenuhnya satu, namun bukan juga menjadi hal lain. Mungkin kalian akan bingung, apa sih yang sebenarnya mau gue sampaikan? Jadi di gambar kali ini gue mau membuat sebuah gambar dengan unsur liminal space. Hal ini merupakan cara gue untuk berekspresi dengan menggambar atau melukis sesuai kata hati gue. Karena kali ini gambar gue tidak menggunakan objek tertentu atau juga menggunakan referensi visual tertentu. Tapi mungkin di bagian ini kalian akan familiar sih dengan apa yang gue gambar. Tapi hari ini gue pengen menggambar berdasarkan isi hati gue. Biasanya gue melakukan ini dengan cat minyak, air, sebuah kanvas, dan kuas gitu. Namun hari ini gue belum membeli kanvas baru, jadi gue bereksperimen dengan alat yang seadanya lah dan yang paling mudah gitu, yaitu digital art. Ya kali gue nyanyain digital art gue. Gue nggak tahu rasa dari gambar ini akan tetap sama atau punya perasaan yang baru gue kenal, karena gue melukis dengan media digital gitu. Karena biasanya gambar-gambar gue yang ekspresif itu gue gambar dengan kanvas, di kanvas intinya. Tapi hari ini gue gambar di media digital karena memang tadi gue bilang belum membeli, jadi gue mau nyoba aja lah. Oke, karena tidak ada referensinya, jadi kita langsung mulai aja. Di sini kita dihadapkan dengan kanvas kosong berukuran 5000 x 3000 pixel. Ya, kita akan membuat sebuah landscape. Ukuran lembar kerja yang biasa gue gunakan untuk menggambar sebuah konsep atau sekedar membuat karakter gitu. Nah, di sini gue akan menunjukkan bagaimana menggambar tanpa referensi. Cukup dengan naluri dan imajinasi. Tapi biasanya foto, gambar, atau lukisan yang memuat unsur liminal space biasanya menggunakan teknik perspektif. Jadi bila tanya apakah bisa menggambar tanpa referensi, jawabannya bisa. Namun ditambah dengan unsur lain tentunya, agar terlihat lebih harmonis gitu. Seperti yang akan gue lakukan ini, gue mau membuat gambar liminal space dengan teknik perspektif. Di sini gue mau ngasih tahu kalian bahwa menggambar dengan menggunakan perasaan itu akan menghasilkan bentuk yang sulit kalian tebak gitu, buat kalian sendiri ataupun orang lain. Jadi bisa dibilang tidak ada bentuk pasti lah. Gue sendiri juga nggak tahu nih akan jadi apa hasil gambar gue ini. Well, sebenarnya gue udah tahu sih, soalnya kan gue kan yang nge-record gitu, jadi gue tahu hasil akhirnya kan. Tapi dalam proses menggambar, gue nggak tahu nih bayangan apa yang akan gue wujudkan di dalam lembar kerja yang putih ini. Berbicara tentang liminal space, ini berarti kita berbicara tentang sebuah perasaan, bukan sebuah objek gitu. Liminal space berbicara dengan sebuah kondisi di antara dua kondisi yang asing dan menyeramkan. Di sebuah kondisi yang familiar, juga sama seperti yang gue jelaskan di awal tadi gitu. Mungkin bagi kalian yang belum mengerti, lihat aja nih foto-foto ini. Nah, bila kalian tahu ini di mana, seharusnya kalian sadar bahwa tempat ini tidak seharusnya dalam kondisi seperti ini. Dan bila kalian bayangkan berada di sana, tentulah kalian akan menyadari sesuatu tentang sebuah perasaan tidak nyaman yang menyelimuti diri kalian. Dan itulah makna dari liminal space. Mungkin gambar yang gue hasilkan ini terlihat menggunakan referensi atau familiar lah. Namun percayalah, di gambar ini gue tidak sama sekali menggunakan referensi seperti biasa. Jadi gue membiarkan kemana goresan pen tab gue ini akan berakhir gitu. Apakah kalian tahu sebuah meme backroom? Nah, itu dia. Yang suka dijadikan game atau sekedar meme itu yang berbentuk video, ya itulah adalah bagian dari liminal space.
terkadang ada beberapa meme atau jokes yang beberapa itu masih berkaitan dengan seni. Well, sebenarnya meme juga bagian dari seni gitu, entah itu satir atau cuma sekedar lelucon. Jadi balik ke backroom tadi, yang gue jelaskan bahwa seni backroom itu merupakan bagian dari liminal space, sebuah penggambaran dari bagian ruangan peruangan yang tidak diisi kehidupan, lalu meninggalkan misteri yang bila berjalan terus ke depan hanya akan meninggalkan kengerian. Nah, itulah titik horor dari liminal space. Namun di game atau di meme backroom yang biasa kita lihat di internet itu berasal dari sebuah kepercayaan. Bukan kepercayaan sih, sebenarnya kayak apa ya, folklore gitu nggak sih, tentang dimensi asing yang terhubung dengan realitas kehidupan yang kita jalani ini. Dan di dalam setiap cerita backroom pasti bersembunyi makhluk yang menunggu, dan kebanyakan orang percaya bahwa itulah letak kengeriannya. Padahal letak kengeriannya adalah tempat itu sendiri. Tapi ya itu kan sekedar hiburan ya, entertain. Jadi pengen lebih dramatis gitu dan menambah kesan tegang, maka ditambahkanlah makhluk-makhluk aneh kayak SCP-SCP gitu lah. Tapi dengan begitu backroom berhasil memberi gambaran tentang liminal space, dan gue percaya kalau kalian tahu kalau tempat yang berbentuk backroom itu pasti benar-benar ngeri gitu. Bayangin aja kayak lu sendirian di tempat antah berantah yang ngelooping gitu. Itulah inti dari liminal space. Hasilnya kayak gini. Ya, nama juga nggak pakai referensi ya kan. Jadi memang nggak worth it sebenarnya gambar tanpa referensi, apalagi dengan ngayal gitu. Jadi hasilnya kayak gini lah, kurang maksimal anjir. Tapi nggak apa lah. Jadi gimana menurut kalian? Kalau kalian nanya, kok kosong bang, nggak ada apa-apa? Ya emang begini seharusnya liminal space tuh, cuma berbentuk ruang-ruang aja. Oke, bila menurut kalian ini keren, kalian bisa subscribe dan like video ini. Bila kalian punya teman yang sigma dan suka gambar, kalian juga bisa share video ini ke teman kalian. Jadi itu aja untuk video kali ini. Gue Kode, sekian dan terima kasih. Bye-bye.